Pada kesempatan kali ini, saya mengajak kamu untuk merenungkan kembali perjalanan hidupmu. Sebelumnya, izinkan saya bertanya padamu. Apakah kamu sudah mencapai semua tujuan yang kamu impikan? Jika belum, jangan berkecil hati kawan. Mungkin saja kamu hanya perlu sedikit penyesuaian. Salah satu hal yang seringkali kita lupakan dalam mengejar tujuan kita, adalah pentingnya fokus. Kehilangan fokus seringkali menjadi penyebab kita gagal mencapai tujuan kita. Fokus adalah kompas yang akan memandumu menuju kesuksesan. Ketika kamu fokus, kamu akan lebih percaya diri, lebih gigih, dan lebih tangguh dalam menghadapi segala rintangan yang menghadang. Jadi, mulai dari sekarang, latihlah fokusmu. Buatlah tujuan yang jelas, buatlah rencana yang realistis, dan jangan mudah menyerah. Ingat, kesuksesan itu tidak datang dengan instan, tetapi dengan kerja keras dan fokus yang konsisten. Orang yang bekerja keras, walaupun tanpa bakat sedikit pun akan mengalahkan seseorang yang memiliki bakat, tetapi malas. Fokus membuatmu tidak mudah terganggu dan teralihkan oleh hal-hal lain selain tujuanmu. Konsisten membuatmu tidak berhenti dan akan semakin berkembang setiap harinya. Fokus dapat mempermudahmu mencapai tujuanmu. Fokus itu seperti anak panah yang meluncur lurus ke sasaran, tanpa terpengaruh angin. Semakin fokus kamu pada tujuan, semakin cepat dan kokoh tujuanmu tumbuh. Fokus sangat berdampak positif dalam kehidupan seseorang. Kesuksesan seseorang tidak terlepas dari kemampuan orang itu untuk fokus pada tujuannya. Oleh karena itu fokuslah hanya pada satu tujuan, maka semakin besar peluangmu untuk mencapai tujuan tersebut. Berikut adalah hal-hal yang kamu dapatkan ketika kamu fokus. Menghandle beberapa tugas dalam satu waktu, kelihatannya seperti serba bisa. Namun hal tersebut tidak efektif, justru itu akan memperbesar peluang gagal dan menurunkan produktivitasmu, karena kamu tidak bisa fokus. Fokus itu tertuju pada satu tujuan bukan pada beberapa tujuan. Setelah menyelesaikan tujuan pertama baru fokus ke tujuan berikutnya, itu lebih baik, sehingga tingkat produktivitas dan kesuksesan untuk mencapai tujuanmu pun semakin lebih besar. Selain itu, fokus pada satu tugas membantu kamu menghindari gangguan dan menyelesaikan tugas lebih cepat. Fokus pada satu tujuan membuat pikiranmu terpusat pada tujuan tersebut, itu akan membuatmu dapat membuat keputusan terbaik, karena kamu tidak terganggu oleh hal lain selain tujuanmu. Fokus juga membuatmu bisa menganalisis situasi dengan lebih baik dan memilih opsi yang paling tepat yang dapat kamu ambil. Selain itu, keputusan yang diambil dengan fokus, cenderung lebih kamu yakini, sehingga mengurangi kemungkinan penyesalan di kemudian hari. Ketika kamu fokus, kamu hanya tertuju pada tujuan yang ingin dicapai, itu akan meningkatkan produktivitasmu karena kamu bisa menyelesaikan tugas lebih cepat dan efektif. Dengan melihat kemajuan yang kamu capai karena fokus, membuat kamu semakin bersemangat dan termotivasi. Memfokuskan diri pada satu tujuan memang bisa sangat efektif dalam mengurangi stres. Ketika kamu punya satu tujuan yang jelas, pikiranmu jadi lebih terarah. Kamu tahu persis apa yang ingin kamu capai, sehingga tidak mudah terombang-ambing oleh berbagai pikiran dan tujuan lainnya. Dengan fokus pada satu tujuan, kamu bisa lebih mudah memprioritaskan tugas-tugas yang mendukung tujuan tersebut. Ini membantu kamu menghindari perasaan kewalahan karena terlalu banyak hal yang harus dilakukan. Kamu juga tidak khawatir dengan hal-hal yang tidak relevan dengan tujuanmu.
Fokus pada satu tujuan juga bisa membuka peluang baru. Ketika kamu fokus pada satu tujuan, kamu cenderung mempelajari segala aspek tujuan tersebut secara lebih mendalam. Kamu juga mengalokasikan waktu dan energi secara lebih efisien pada tujuan tersebut, membuat kamu dapat menemukan solusi dan inovasi yang lebih baik yang akan membuka peluang-peluang baru atau tujuan-tujuan baru ke depannya. Walaupun demikian, untuk membuat kita fokus tidaklah mudah. Kita sering terdistraksi oleh gangguan-gangguan kecil yang sering membuat kita kehilangan fokus pada tujuan kita. Oleh karena itu, berikut adalah beberapa cara untuk meningkatkan dan menjaga fokusmu tetap pada tujuan yang kamu tetapkan. Pertama, tanyakan pada dirimu, apa yang kamu nilai penting dalam hidup, keluarga, karir, kesehatan, atau pengembangan diri? Pertanyaan ini berguna, agar tujuan yang kamu tetapkan sesuai dengan minat dan nilai-nilai hidupmu. Kedua, setelah tahu apa yang menurutmu penting di hidupmu, maka tetapkan tujuanmu dengan jelas dan terdefinisi. Semakin jelas dan terdefinisi tujuanmu, maka semakin mudah kamu untuk fokus. Tujuan tidak jelas dan tidak terdefinisi itu contohnya, saya ingin sukses. Itu adalah tujuan yang tidak terarah dan mengambang kemana-mana, karena sukses itu menyangkut banyak hal, maka pilihlah satu hal saja terlebih dahulu. Tujuan yang jelas dan terdefinisi itu contohnya, saya ingin menjadi editor video, itu berarti kamu harus fokus pada kegiatan yang dapat meningkatkan skillmu di bidang tersebut. Yang jelas pertama kamu harus mempunyai komputer yang mendukung, lalu menentukan satu aplikasi editing video yang cocok untukmu, dan kuasai aplikasi tersebut dengan kursus online atau belajar secara otodidak. Ketiga, perkembangan tujuanmu dapat kamu ukur setiap waktu, ini agar kamu dapat mengetahui kemajuanmu. Apakah progres untuk mencapai tujuanmu berjalan atau tidak? Jika tidak berarti kamu harus mengevaluasi diri. Keempat, tujuan yang kamu pilih harus realistis dan dapat dicapai. Ini adalah hal yang paling penting, agar tujuan yang kamu inginkan benar-benar sesuai kemampuanmu. Percaya diri dan fokus hanya akan sia-sia, bila kamu tidak mengenali kemampuan dan sumber daya yang kamu miliki. Jangan sampai, apa yang kamu lakukan hanya akan membuang-buang waktu, biaya dan tenaga, karena kamu berhenti di tengah jalan. Kelima, kamu harus menetapkan tenggat waktu, kapan kamu memulai dan kapan kamu harus menyelesaikannya. Contoh sederhananya yaitu, kamu akan belajar salah satu aplikasi editing video mulai hari ini, dengan mengalokasikan waktu 3 jam sehari, dan menargetkan harus bisa menguasainya dalam waktu 3 bulan. Menetapkan tenggat waktu seperti ini akan membuatmu lebih cepat untuk mencapai tujuanmu. Ini akan membuatmu lebih produktif, karena setelah menyelesaikan tujuan tersebut, yang jelas fokusmu berpindah ke tujuan berikutnya. Keenam, membuat rencana yang terperinci. Perencanaan yang matang untuk mencapai tujuanmu adalah hal yang penting untuk membuatmu bisa fokus pada tujuan tersebut. Rencana yang terperinci itu seperti yang saya jelaskan dari yang pertama sampai yang kelima sebelum ini. Rencana yang terperinci akan membantumu tetap berada di jalur yang tepat untuk menuju tujuanmu. Ketujuh, buat lingkungan yang kondusif dan mendukung, dengan mencari tempat yang tenang dan bebas gangguan dalam bekerja, untuk mencapai tujuanmu. Ketenangan lingkungan bisa diciptakan dengan menjauhi ponsel bila tidak diperlukan dan juga orang-orang jika mengganggu untuk sementara waktu. Ini akan membuatmu tetap fokus karena tidak ada hal-hal yang mengganggu atau mendistraksimu. Kedelapan, istirahat yang cukup merupakan salah satu hal yang paling penting agar kamu tetap fokus. Tubuh dan pikiran yang segar akan lebih mudah membuatmu berkonsentrasi. Istirahat sangat penting bagimu untuk tetap fokus dan produktif. Dengan memiliki jam tidur yang cukup, kamu akan semakin berkonsentrasi, dapat mengambil keputusan yang baik, dapat mengontrol emosi,
dan dapat membuatmu semakin kreatif. Kesembilan, latih mindfulness. Mindfulness adalah praktik sederhana, namun efektif untuk melatih pikiran agar tetap fokus pada saat ini. Dengan melatih kesadaran penuh, kamu dapat mengurangi gangguan pikiran yang seringkali mengalihkan perhatianmu. Mindfulness atau kesadaran penuh membantumu untuk tetap berkonsentrasi dan fokus pada saat ini sehingga mengurangi pikiran yang mengganggu. Intinya, fokus adalah salah satu kunci penting untuk mencapai kesuksesan. Dengan fokus, peluang kamu untuk mencapai tujuanmu semakin besar. Bila dibandingkan jika fokusmu bercabang-cabang, fokus bisa mengubah mimpimu menjadi kenyataan. Demikian video ini, semoga bermanfaat dan sampai bertemu lagi di video selanjutnya.